Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 5. 1. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, peraturan mana yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku? A. Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018. B. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018. C. Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012. D. A dan B benar. E. B dan C benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja asisten Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Apa tugas utama Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat menurut Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020? A. Melakukan verifikasi laporan. B. Melakukan investigasi laporan. C. Merumuskan kebijakan di bidang pengaduan masyarakat. D. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. E. Memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tugas utama Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat adalah perumusan kebijakan, melakukan koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan konsultasi permasalahan layanan publik, verifikasi laporan serta pengembangan layanan dan jaringan. 3. Manakah yang bukan merupakan fungsi Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat? A. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengaduan masyarakat. B. Koordinasi dan pelaksanaan fungsi penerimaan pengaduan, laporan masyarakat. C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi. D. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pada unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat. E. Melakukan review hasil kegiatan penerimaan, verifikasi laporan, dan pengembangan layanan serta jaringan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi bukan merupakan fungsi Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat, melainkan fungsi dari keasistenan utama lainnya. 4. Asisten Ombudsman Andi ditugaskan di Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi. Apa tugas utama yang harus dilakukan Andi? A. Melakukan verifikasi laporan masyarakat. B. Menyiapkan kebijakan penerimaan dan konsultasi atas pengaduan, laporan dari masyarakat. C. Melakukan investigasi lapangan. D. Menyusun rekomendasi untuk instansi terlapor. E. Melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tugas utama Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi adalah menyiapkan kebijakan penerimaan dan konsultasi atas pengaduan, laporan dari masyarakat tentang permasalahan layanan publik. 5. Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Ombudsman Budi di Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi tidak melakukan fungsi A. Melakukan pelayanan konsultasi kepada pelapor. B. Melakukan penerimaan pencatatan laporan masyarakat yang diterima secara langsung. C. Melakukan penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan melalui call center. D. Melakukan verifikasi material atas laporan masyarakat. E. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan konsultasi laporan secara langsung, on the spot. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa melakukan verifikasi material atas laporan masyarakat bukan merupakan fungsi Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi, melainkan fungsi dari keasistenan verifikasi. 6. Asisten Ombudsman Citra bertugas di Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. Dalam rapat koordinasi, ia menyampaikan bahwa fungsi unitnya adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri,
Pernyataan Citra. A. Benar, karena investigasi atas prakarsa sendiri merupakan fungsi utama keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Benar, namun hanya untuk kasus-kasus tertentu. C. Salah, karena fungsi tersebut ada pada keasistenan utama lain. D. Salah, karena ombudsman tidak melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. E. Benar, tapi harus mendapat persetujuan ketua ombudsman terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pernyataan Citra salah. Investigasi atas prakarsa sendiri bukan merupakan fungsi keasistenan utama pengaduan masyarakat, melainkan fungsi dari keasistenan utama lainnya seperti keasistenan utama I7. 7. Asisten Ombudsman Dian menerima laporan masyarakat melalui call center. Tindakan Dian sesuai dengan fungsi. A. Keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Keasistenan penerimaan dan konsultasi. C. Keasistenan verifikasi. D. Keasistenan pemeriksaan laporan. E. Keasistenan resolusi dan monitoring. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menerima laporan masyarakat melalui call center merupakan salah satu fungsi keasistenan penerimaan dan konsultasi sesuai dengan pasal 9 huruf E Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. 8. Asisten Ombudsman Eka diminta untuk menyusun rencana strategis di bidang pengaduan masyarakat. Tugas ini sesuai dengan fungsi. A. Keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Keasistenan penerimaan dan konsultasi. C. Keasistenan verifikasi. D. Keasistenan pemeriksaan laporan. E. Keasistenan resolusi dan monitoring. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menyusun rencana strategis di bidang pengaduan masyarakat merupakan salah satu fungsi keasistenan utama pengaduan masyarakat sesuai dengan pasal 6 huruf B Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. 9. Asisten Ombudsman Fajar ditugaskan untuk melakukan konsultasi dengan calon pelapor. Tindakan Fajar sesuai dengan fungsi. A. Keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Keasistenan penerimaan dan konsultasi. C. Keasistenan verifikasi. D. Keasistenan pemeriksaan laporan. E. Keasistenan resolusi dan monitoring. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa melakukan konsultasi dengan calon pelapor merupakan salah satu fungsi keasistenan penerimaan dan konsultasi sesuai dengan pasal 9 huruf B Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. 10. Asisten Ombudsman Gita diminta untuk menyusun prosedur operasional baku dalam pelaksanaan pengaduan, pelaporan masyarakat. Tugas ini sesuai dengan fungsi. A. Keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Keasistenan penerimaan dan konsultasi. C. Keasistenan verifikasi. D. Keasistenan pemeriksaan laporan. E. Keasistenan resolusi dan monitoring. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menyusun prosedur operasional baku dalam pelaksanaan pengaduan, pelaporan masyarakat merupakan salah satu fungsi keasistenan penerimaan dan konsultasi sesuai dengan pasal 9 huruf A Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. 11. Asisten Ombudsman Hadi ditugaskan untuk melakukan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas keasistenan utama pengaduan masyarakat secara periodik. Tindakan Hadi sesuai dengan fungsi. A. Keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Keasistenan penerimaan dan konsultasi. C. Keasistenan verifikasi. D. Keasistenan pemeriksaan laporan. E. Keasistenan resolusi dan monitoring. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas keasistenan utama pengaduan masyarakat secara periodik merupakan salah satu fungsi keasistenan utama pengaduan masyarakat sesuai dengan pasal 6 huruf I Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. 12.
Asisten Ombudsman Indah diminta untuk melakukan penerimaan laporan masyarakat secara langsung, on the spot. Tindakan Indah sesuai dengan fungsi. A. Keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Keasistenan penerimaan dan konsultasi. C. Keasistenan verifikasi. D. Keasistenan pemeriksaan laporan. E. Keasistenan resolusi dan monitoring. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa merumuskan dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan konsultasi laporan secara langsung, on the spot, merupakan salah satu fungsi keasistenan penerimaan dan konsultasi sesuai dengan pasal 9 huruf C Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. Audio Jungle.